Oke, kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran daring dengan menggunakan Google Classroom. Jadi yang kita gunakan adalah Google Suite for Education. Semoga tutorial ini dapat membantu Bapak Ibu guru yang memiliki akun Google Suite for Education. Nah, sebelum mulai, saya jelaskan sedikit kenapa kita menggunakan Google Suite for Education. Yang pertama, Google Suite for Education memiliki kelebihan yang pertama adalah hanya dapat diakses oleh sivitas guru atau siswa yang memiliki akun Google Suite Education. Di sini akun kami adalah @smkn1klk.sch.id. Oke, seperti di sini contohnya saya menggunakan akun sekolah saya. Nah, seperti kelas di sekolah yang boleh masuk hanya siswa SMK 1 Kelungkung untuk Google Classroom-nya. Nah, kemudian memiliki kapasitas simpan tak terhingga. Kemudian terintegrasi dengan semua layanan Google, yaitu Doc, Sheet, Slide, dan Form, dan layanan Google yang lain. Jadi saya tidak membutuhkan lagi Microsoft Office, baik Microsoft Word, Excel, maupun PowerPoint. Sini ada tambahannya Google Form yang bisa digunakan untuk membuat ujian dan absensi. Nah, itu kelebihan untuk Google Suite for Education. Nah, apa yang kita bahas untuk kali ini? Yang kita bahas ada 5. Yang pertama adalah memulai kelas baru dengan Google Classroom. Yang kedua adalah mendaftarkan siswa dan guru pendamping pada Google Classroom. Ya, jadi yang topik ketiga itu menambah materi pembelajaran pada Google Classroom. Nah, nanti mungkin kita akan bagi menjadi beberapa video jika video ini dianggap panjang ya. Jadi yang topik keempat adalah membuat ujian atau quiz pada Google Classroom. Dan yang terakhir adalah membuat pengumuman pada Google Classroom. Oke, kita langsung aja untuk membuat kelas baru. Caranya adalah silakan akses Google account Google Suite yang Anda miliki. Kalau di sini saya menggunakan alamat email mail.smkn1klk.sc.id. Bagi yang belum memiliki, mungkin bisa menghubungi admin sekolahnya yang memiliki Google Classroom for Education. Jadi saya akan menggunakan akun saya untuk login. Oke, kita akan login. Kita tunggu berapa saat sampai kita login. Nah, oke, kita login di email ya. Jadi kita coba buka di sini ya. Sebelah kanannya ada Classroom. Kita cari Classroom, kita klik Classroom. Nah, kemudian kebetulan saya sudah di sini memiliki 2 kelas ya. Nah, tapi saya akan coba membuatkan kelas baru. Bagi yang belum pertama kali login, maka akan memilih menjadi student atau menjadi teacher atau menjadi guru atau menjadi siswa. Jadi pilih menjadi guru karena Bapak Ibu di sini sebagai guru. Membuat kelas gitu ya. Jadi kalau join sebagai siswa tidak akan bisa membuat kelas di sini. Oke. Nah, kalau sudah, kita tekan tanda plus di sini untuk membuat kelas, create or join class ya. Kembali klik ini. Nah, kita akan create class. Nah, kelas di sini
digunakan untuk menamai kelas dan mata pelajarannya. Kelas dan mata pelajaran. Jadi biasanya Bapak Ibu mengajar di kelas yang berbeda. Misalkan saya ambil contoh ya. 11 TKJ, mata pelajarannya adalah contohnya dasar desain grafis. Nah, sehingga jelas di sini Bapak Ibu mana kelasnya ya. Ini pastikan 11 TKJ dash nama mata pelajaran. Nah, kemudian untuk sectionnya itu gunakan semester ganjil. Saat ini saya semester ganjil ya, 2020-2021 ya. Kemudian untuk subjeknya dapat diisi dapat tidak ya, silakan. Tapi di sini karena ada di sana ini ya, mata pelajaran saya boleh tulis mata pelajarannya. Ini subtopiknya ya, desain grafis. Nah, kemudian roomnya ada di 11 TKJ. Saya buat itu aja ya. Jadi di ruang 11 TKJ itu misalkan. Atau di lab silakan ya. Jadi silakan diatur. Nah, ini untuk create class. Kalau sudah ini dibuat semua, tinggal di create class. Klik create class. Maka kita tunggu beberapa saat sampai kelasnya di sini muncul ya. Nah, ini kelas TKJ sudah muncul di sini ya. Ya, jadi seperti ini dia kelasnya. Nah, jika Bapak Ibu ingin merubah tampilannya, dapat mengganti di select theme sini ya, mengganti tampilan ya. Kalau untuk tampilan dari Google ini yang diberikan ya, Bapak Ibu bisa pilih seperti ini. Misalkan ini saya klik ya, select theme, maka tampilan di sini akan berubah. Nah, seharusnya dia akan berubah. Nah, ini seperti ini. Atau jika Bapak Ibu memiliki foto sendiri mengenai latar ini, bisa menggunakan upload foto. Misalkan di upload ya, kita select from komputer, silakan cari gambar ya. Ya, silakan. Karena saya nggak punya gambar, jadi pilih gambar, select gambarnya. Misalkan ada gambar. Nah, ini misalkan ya. Oh, sebentar. Adakah gambar ini misalkan, atau nah ya, screenshot ya ini. Oh, sebentar. Saya pilih yang ya, pokoknya ada gambar, tinggal dipilih aja, klik, nanti di open ya, open, maka akan muncul gambar yang Bapak Ibu pilih ya. Ya, dia akan muncul ya Bapak Ibu ya, dia akan berubah di sini ya. Saya kira itu. Nah, di sini sudah ada kelas dasar desain grafis. Di sini ada kelas kode, ini yang paling penting. Kelas kode inilah yang nanti akan kita gunakan ya, untuk mengundang siswa ya. Sini juga ada generate Meet link. Jadi untuk teleconference bisa terintegrasi di sini ya dengan Google Meet. Jadi ini enaknya menggunakan Google Classroom ya. Nah, Anda dapat mengenerate link meeting dengan Google Classroom. Oke. Nah, kalau sampai di sini dulu mengenai bagaimana cara membuat kelas baru di Google Classroom. Oke, kita lanjutkan materi yang kedua, itu mengenai bagaimana melakukan invite baik guru pendamping maupun siswa. Ada dua cara untuk invite ke dalam Google Classroom, yakni menggunakan kode yang dimasukkan pada join classroom pada siswa, dan yang kedua di invite secara manual.
Oke, yang pertama kita akan menggunakan kode. Kode itu akan muncul di bagian depan. Ini tampilannya ya, di stream. Ya, bisa dikatakan di dashboardnya, kolom utamanya, kolom forumnya. Ya. Jadi ketika muncul seperti ini, maka di sini ada kode kelas. Ya, kita bisa perbesar di sini. Ini adalah kode kelasnya. Ya, inilah yang kita sampaikan kepada siswa agar siswa bisa bergabung di kelas kita. Ya, ini kode kelasnya. Ya, sampaikan kode kelas ini kepada siswa, maka siswa akan bergabung dengan kita melalui kode kelas ini. Ya, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan invite secara manual. Nah, tentu saja untuk invite secara manual kita perlu tahu email dari siswa tersebut. Nah, karena di sini kita menggunakan Google Suite for Education, khususnya di SMK 1 Kelungkung, maka kita akan menggunakan email siswa yang berdomain @smkn1klk.sch.id. Sebagai contoh, saya memiliki akun siswa seperti ini. Jadi, saya coba ya. Nah, ini adalah siswa, contoh akun siswa yang saya buat. Nah, tinggal dipilih ini, kemudian kita invite. Ya, jika kalau menambahkan lagi silakan tambahkan lagi ya. Ya, misalkan lainnya. Ya. Nah, cara ini akan lebih baik jika menginginkan kelasnya private. Jadi tidak ingin siswanya tahu kode kelas dan kita yang menginvite semua siswa. Jadi mungkin kelas khusus ya, atau bisa dikatakan kelas yang kita inginkan private ya, bisa menggunakan cara ini. Namun cara ini akan membuat kita lebih sedikit kerepotan karena kita harus tahu email siswa dan memasukkannya satu persatu ya, atau bisa juga copy paste dari alamat siswa yang sudah kita kumpulkan pada spreadsheet maupun notepad gitu ya. Tinggal dipasti di sini maka dia akan tampil ya, tertata. Nah, kemudian setelah didaftarkan semua, kita klik invite. Oke, kita tunggu beberapa saat untuk inviting ini ya, siswanya. Oke. Setelah berhasil akan seperti ini. Siswa yang di-invite nanti akan otomatis diberikan notifikasi bahwa dia digabungkan dengan kelas ini. Dia akan meng-approve persetujuan dari invite kita ya. Itu untuk siswa. Ya. Nah, untuk guru pendamping kita bisa memasukkan melalui ini ya, teacher. Ya. Kita invite teacher, misalkan saya contohkan, saya punya contoh email di sini ya. Nah, ini saya invite. Jadi kita invite. Nah, jadi saya meng-add account saya yang lain ya sebagai uji coba di sini. Jadi ini di-invite, di-set sebagai guru juga di kelas kita. Jadi maksimal guru kira-kira kalau nggak salah itu 20 guru ya, di satu kelas ya. Ya, namun kita tidak membutuhkan guru sebanyak itu dalam satu kelas. Nah, ini dua cara untuk invite guru dan siswa melalui cara di add. Oke, kita akan coba bagaimana tampilannya di ini account ini ya, account yang di invite ini. Kita coba ya, bagaimana menjadi guru pendamping dan meng-approve. Kita akses dulu.
Oke, kita akses dulu. Oke, saya akan login ke account satu lagi yang di invite ya. Kita coba ya. Oke, saya coba masuk. Apa yang muncul di account? Nah, ini ada invitasi yang muncul ya, Nah, sekarang kita buka Classroom-nya ya. Kita coba buka Classroom. Kita tunggu berapa saat sampai akan muncul tampilan seperti ini ketika saya login ke Classroom yang satunya ya. Saya continue. Saya continue. Di sini saya sudah mendapat invite ya, invite. Jadi kalau di sini saya harus mengaccept ya, accept. Setelah mengaccept maka saya akan account saya yang lain itu menjadi pengajar di kelas ini ya, juga menjadi pengajar. Kita lihat. Nah, kita lihat di sini, saya balik lagi ke. Nah, kita refresh sini. Setelah invite itu diterima, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dia aktif. Ya, ini tandanya udah aktif, sudah aktif. Ya, ini tandanya sudah aktif. Ya, jadi ada 2 pengajar di sini yang aktif di kelas ini. Ya, itu untuk tampilannya dari sisi guru pendamping ya. Setelah di approve akan muncul seperti ini ya. Demikian untuk invite guru dan siswa. Semoga Bapak Ibu dapat memahaminya. Jika masih perlu bantuan, silakan tulis di kolom komen di bawah.